Halo teman-teman, perkenalkan saya As'ad, mahasiswa S1 Farmasi, kampus Universitas Megarizky Makassar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pemeriksaan laboratorium merupakan suatu tindakan ataupun kegiatan, yaitu prosedur yang dilakukan dalam pemeriksaan khusus sampel dari pasien, baik itu berupa sperma, darah, feses, urin, maupun dahak. Adapun selanjutnya yaitu tujuan dari prosedur pemeriksaan laboratorium tersebut. Nah, tujuannya itu seperti yang pertama, mendeteksi penyakit, menentukan resiko. Nah, yang ketiga, memantau perkembangan penyakit. Keempat, memantau pengobatan. Dan yang kelima, mengetahui ada tidaknya penyakit ataupun kelainan yang membahayakan tersebut. Nah, yang pertama spesimen urin. Spesimen urin merupakan suatu tindakan pemeriksaan yang khusus dilakukan untuk analisis sampel urin seorang pasien. Kedua, spesimen darah. Spesimen darah merupakan suatu tindakan pemeriksaan khusus yang dilakukan untuk analisis sampel darah seorang pasien. Ketiga, spesimen feses. Spesimen feses merupakan suatu tindakan pemeriksaan khusus yang dilakukan untuk analisis sampel feses seorang pasien. Keempat, spesimen dahak merupakan suatu tindakan pemeriksaan khusus yang dilakukan untuk analisis sampel dahak seorang pasien. Nah, yang terakhir, spesimen sperma atau semen merupakan suatu tindakan pemeriksaan yang khusus dilakukan untuk analisis sampel sperma seorang pasien. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai spesimen sperma atau semen. Nah, langsung saja ke pembahasan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang materi spesimen sperma atau pemeriksaan sperma. Nah, pertama-tama, apa sih itu definisi pemeriksaan sperma? Pemeriksaan sperma atau yang lebih dikenal dengan tepatnya analisis semen. Analisis semen adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur jumlah serta kualitas semen dan sperma seorang pria. Adapun pengertian sperma itu sendiri dan semen itu berbeda. Sperma itu sendiri merupakan sel yang dihasilkan oleh pria, lebih tepatnya dihasilkan di dalam testis pria, dan nantinya sperma ini akan membuai sel telur pada wanita. Sedangkan yang disebut dengan semen merupakan secara keseluruhan cairan putih dan kental yang dikeluarkan dari alat kelamin pria, yang mana di dalamnya terkandung sperma itu. Nah, yang kedua, cara pengambilan sperma sebelum analisis sperma atau spesimen sperma. Cara pengambilan yang pertama yaitu melakukan abstinensia. Abstinensia yaitu menahan diri dari pengeluaran cairan ejakulat, yakni selama 3-5 hari, paling lama selama 7 hari. Pengeluaran ejakulat atau cairan yang dikeluarkan dari alat kelamin pria sebaiknya dilakukan pada pagi hari dan harus dikeluarkan di laboratorium. Ataupun bila tidak mungkin, harus tiba di laboratorium paling lambat 2 jam dari saat dikeluarkannya cairan ejakulat tersebut. Nah, yang kedua, sperma dikeluarkan dengan cara rangsangan tangan atau dengan kata lain onani atau masturbasi. Nah, bila tidak mungkin, dapat dengan cara rangsangan senggama yang terputus atau dengan disebut
coitus interruptus, dan catatannya jangan ada yang tumpah. Adapun untuk menampung sperma tersebut, tidak boleh menggunakan botol plastik ataupun kondom, karena hal itu dapat merusak bioavailabilitas dari sperma tersebut. Nah, yang ketiga, ejakulat ditampung dalam wadah atau botol gelas bermulut besar yang bersih dan steril, jangan sampai ada yang tumpah. Kemudian, botol ditutup secara rapat dan diberi identitas pasien. Nah, yang keempat, setelah itu langsung diserahkan pada petugas laboratorium untuk menjalani pemeriksaan, dan harus diperiksa sekurang-kurangnya 2 kali dengan jarak antara waktu 1-2 minggu. Analisis sperma secara sekali saja tidak cukup, karena sering didapati variasi antara produksi sperma dalam satu individu tertentu. Nah, yang ketiga yaitu penanganan. Sediaan yang volumenya sedikit sebaiknya tidak diperiksa, terutama jika bagian pertama ejakulatnya tercecer. Nah, yang kedua, sediaan harus dilindungi terhadap suhu yang ekstrim selama pengangkutan ke laboratorium. Suhu sebaiknya bergeser antara 20 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. 3. Botol harus dibeli label dengan nama penderita, tanggal pengumpulan, lamanya abstinensia, dan cara perolehan sediaan ataupun spesimen sperma tersebut. Yang keempat, penyakit yang berhubungan ataupun lebih tepatnya kelainan yang dialami oleh individu tersebut sehingga harus menjalani analisis sperma. Yang pertama, memeriksa kesuburan pria. Analisis sperma pada umumnya disarankan bila pasangan mengalami kesulitan untuk hamil. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengecek ada tidaknya gangguan kesuburan pada seorang pria. Selain itu, pemeriksaan ini juga dapat memastikan apakah gangguan sperma menjadi penyebab utama ketidaksuburan pasangan ataupun tidak. Bisa jadi ketidaksuburannya tergantung faktor yang lain, bukan sperma yang tidak subur. Kedua, memastikan keberhasilan vasektomi. Nah, apa sih itu vasektomi? Vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen pada pria. Tindakan medis ini merupakan yang melibatkan pemotongan saluran yang menghubungkan buah sakar dan penis. Setelah vasektomi, dokter akan menyarankan pemeriksaan analisis sperma sebulan sekali selama 3 bulan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya sperma lagi dalam air mani ataupun cairan semen, atau dengan kata lain cairan ejakulat. Nah, yang kelima, diagnosis. Di dalam proses diagnosis, pemeriksaan analisis sperma umumnya meliputi 3 faktor. Yang pertama, bentuk ataupun morfologi sel sperma. Yang kedua, jumlah sel sperma tersebut. Yang ketiga, pergerakan atau motilitas sel sperma. Nah, jika kurang dari 40% sperma yang mampu bergerak dan berenang, maka dapat dianggap memiliki motilitas sperma yang buruk atau tidak normal. Jumlah maupun bentuk dan pergerakan sperma yang tidak normal dapat menyebabkan gangguan kesuburan pada pria. Menurut penelitian, pada pasangan yang mengalami kesulitan untuk hamil, sekitar 40-50% kasus tersebut dipengaruhi oleh faktor kesuburan pria. Nah, yang terakhir, yang keenam, pengobatan. Pengobatan pada kesuburan sperma itu, jika hasil tidak normal menunjukkan adanya gangguan pada kesuburan pria, namun faktor lain juga dapat mempengaruhi hasil tersebut. Nah, misalnya seperti alkohol, rokok, dan beberapa obat herbal
Bagi seorang pasien yang hasil analisis spermanya abnormal dan ingin memiliki anak, tentunya ada beberapa pilihan tindakan yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi kondisi ini yang bisa disarankan oleh dokter. Misalnya inseminasi buatan dan maupun bayi tabung. Nah, yang kedua, vasektomi. Vasektomi ini didiskusikan dengan dokter terkait pilihan terapi yang tersedia. Bila pemeriksaan analisis sperma dilakukan untuk memastikan keberhasilan vasektomi, dokter akan melihat ada tidaknya sel sperma dalam air mani. Nah, jika tidak, vasektomi dinyatakan berhasil dan pasien tidak perlu memakai metode kontrasepsi lain. Apabila sperma masih ditemukan, pemeriksaan ulang akan dilakukan hingga sel sperma tersebut tidak lagi ditemukan dalam cairan ejakulat atau dalam cairan semen. Sementara itu, pasien perlu menggunakan alat kontrasepsi ketika berhubungan intim agar kehamilan dapat dicegah. Nah, apabila Anda tengah mengalami gangguan motilitas sperma, ada beberapa cara yang bisa Anda terapkan. Namun, yang paling penting adalah dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Nah, misalnya seperti yang pertama, berhenti merokok. Pria perokok cenderung memiliki jumlah sperma yang rendah. Nah, rokok merupakan mengandung bahan nikotin yang dapat mempengaruhi motilitas morfologi sperma tersebut sehingga dapat menyebabkan seorang pria akan mengalami kemandulan ataupun ketidaksuburan. Nah, nantinya jumlah sperma akan berkaitan dengan persentase sperma yang mampu bergerak dan berenang. Nah, yang kedua, Anda dapat melakukan olahraga secara teratur. Hanya dengan lari pagi ataupun sekedar pemanasan ringan. Hal ini dapat membantu kualitas sperma Anda menjadi lebih sehat. Tak lupa diiringi dengan konsumsi makanan sehat untuk menjaga kesehatan sperma ataupun kesuburan pria tersebut. Ketiga, bagi yang sering minum alkohol, tentunya harus dikurangi minum alkoholnya. Jika Anda seorang peminum berat, sebaiknya dikurangi dari sekarang. Minum alkohol secara berlebihan dapat menyebabkan bertambahnya produksi hormon testosteron dan penurunan produksi sperma. Selain itu, minum alkohol juga dapat menyebabkan penyakit-penyakit lainnya yang dapat merusak hati, ginjal, dan lain-lain. Nah, yang ketujuh, faktor pemicu kelainan sperma tersebut. Motilitas sperma seorang pria dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Nah, biasanya ketika motilitas ataupun pergerakan sperma buruk, itu menandakan adanya masalah lain yang berkaitan dengan kesehatan sperma secara keseluruhan. Nah, misalnya pria dengan motilitas sperma yang rendah atau morfologi sperma ataupun bentuk yang buruk dari sperma tersebut saling berkaitan. Karena sperma yang tidak dapat bergerak dan berenang dengan benar itu tentunya memiliki morfologi ataupun bentuk yang tidak sempurna. Nah, faktor lain mempengaruhi motilitas sperma seperti tersebut. Yang pertama, paparan bahan kimia. Nah, bahan kimia itu bisa berasal dari rokok, alkohol, dan lain-lain. Nah, yang kedua, paparan panas atau dingin, yakni pada kondisi-kondisi yang ekstrim yang dapat memicu kerusakan pada sperma. Nah, yang ketiga, berbagai gangguan penyakit yang menyebabkan komplikasi. Yang keempat, adanya kelainan pada kelenjar yang mengganggu sekresi pria. Nah, yang kelima, pola hidup yang tidak sehat seperti merokok dan minum alkohol. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksuburan pada seorang pria dan dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang buruk lainnya. Keenam, adanya kelainan pada saluran reproduksi pria. Misalnya seperti varikokel. Varikokel adalah pembengkakan yang terjadi pada pembuluh darah yang terjadi di dalam kantung sakar ataupun testis atau dengan kata lain skrotum seorang pria. Nah, terakhir, jarang melakukan aktivitas seksual. Jika ejakulasi pertama yang dihasilkan seseorang
menunjukkan kondisi mobilitas sperma yang buruk. Nah, tentunya seharusnya ejakulasi yang kedua dihasilkan setelahnya itu harus menunjukkan kondisi mobilitas sperma yang lebih baik. Jika tidak, maka dapat disebut kondisi pria tersebut mengalami ketidaksuburan pada spermanya. Baik, itulah tadi pembahasan saya mengenai materi spesimen sperma. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman, bagi diri saya pribadi. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.